Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Aniatul Janah dengan NIM 19104510 dan teman saya Himmatul Hairoh 19104508. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi perekayasaan laporan keuangan. Sebelum berlanjut membahas materi perekayasaan laporan keuangan, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih akuntansi itu, karena berkaitan dengan materi perekayasaan laporan keuangan. Teori akuntansi ini didasarkan pada sebuah gagasan bahwa akuntansi merupakan sebuah disiplin atau bidang pengetahuan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan penalaran yang kemarin kita diskusikan, bahwa di situ taksonomi bidang akuntansi ada 3, yakni akuntansi berbicara tentang sebagai seni akuntansi, akuntansi sebagai pengetahuan, dan akuntansi sebagai teknologi. Maka dari sini bisa didefinisikan akuntansi secara luas, yaitu sebuah perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ruangan ini sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Sebelum kita masuk di perekayasaan, kita mempelajari dulu tentang pelaporan keuangan. Bagaimana informasi akuntansi itu dalam sebuah masyarakat atau negara bisa diatur, kemudian bisa disediakan dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi. Di situ ada alam manusia dan keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Akuntansi ini juga sebagai wahana atau wadah di sini yang mempunyai peran nyata dalam alokasi tersebut. Jika informasi yang dihasilkan sengaja dirancang keputusan ekonomi yang dominan untuk menuju keefektifan dan efisiensi alokasi sumber daya negara. Jelas sekali bahwa peran ini sangat penting dapat terjadi mengingat karakteristik akuntansi juga sebagai sebuah teknologi yang diterapkan harus dipilih dan dirancang dengan baik, dan tidak selayaknya lah kalau akuntansi ini dibiarkan berkembang secara alamiah atau bahkan liar tanpa haluan yang jelas. Maka pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari sebuah rekayasa atau pelaporan keuangan yang tentunya mereka yang memang ahli di bidang akuntansi. Kemudian pelaporan keuangan itu sendiri meliputi sebuah struktur dan sebuah proses. Oleh karena itu, pelaporan keuangan nasional harus sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomi yang berlaku. Setelah kita membahas tentang pelaporan keuangan, di sini kita akan membahas tentang statement keuangan. Apa sih statement keuangan itu? Statement keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum yang biasa kita sebut sebagai atau standar utama akuntansi menentukan
bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Di sini resmi yang bentuk PABU ditetapkan dengan cara saksama. Untuk prinsip akuntansi berterima umum, di sini rangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Kemudian diperlukan rangka pedoman lebih dari sekedar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. PABU merupakan rangka pedoman untuk membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keauto. Ini telah ditetapkan mekanisme selanjutnya. Mekanisme selanjutnya adalah menerapkan PABU dalam lingkup mikro, yaitu perusahaan secara individual. Hal ini perlu yang berkaitan dengan suatu perusahaan. PABU akan mewarnai praktik akuntansi dalam suatu negara. Dengan demikian, pada tingkat mikro, akuntansi dapat didefinisikan secara sempit sebagai proses atau praktik yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan dengan cara tertentu untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi yang sebenarnya. Untuk pengertian akuntansi secara luas, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menyusun laporan keuangan, bagaimana kita merekayasa laporan keuangan. Ini tujuannya adalah untuk tujuan ekonomi sebuah negara. Jadi sebenarnya sama kalau kita bandingkan. Cuma kalau kita itu mulai adanya pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan setelah kita membahas tentang prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Himmatul Khairoh. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan yang di situ sebuah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu bentuk statement dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori akuntansi, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Proses perekayasaan di sini ada beberapa, yakni kita berbicara tentang tujuan ekonomi sosial dan negara, kemudian tujuan pelaporan keuangan, kemudian ada proses pertimbangan, kerangka konseptual, dan media pelaporan. Media pelaporan yakni statement keuangan sampai membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Di sini laporan keuangan juga sebagai sistem nasional yang merupakan hasil pekerjaan akuntansi di tingkat nasional. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis yang tadi sudah dijelaskan. Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis. Nah, di sini tujuan ekonomi negara yang pertama untuk proses perekayasaan disebutkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Harapannya di situ adalah sebuah pencapaian tujuan akuntansi. Proses tersebut merupakan manifestasi dari pendefinisian akuntansi sebagai teknologi. Dan selanjutnya yaitu proses perekayasaan.
Proses perekayasaan ini pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statement keuangan, sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan. Misalnya nih, harus mengunjungi perpustakaan tersebut atau kantor atau pabrik yang misalnya oleh peneliti atau pasar modal. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan dan proses pertimbangan ini sangat berhubungan sekali, yang tujuannya di sini menyediakan informasi keuangan, pengambilan keputusan ekonomi dan sosial sebuah negara. Jika kita berbicara tentang kerangka konseptual, ini pada dasarnya kita harus memakai konsep-konsep dasar apa yang kira-kira relevan untuk pelaporan keuangan. Kita siapa subjek pelaporan keuangan kita, kemudian siapa yang dituju oleh informasi keuangan kita, informasi apa saja yang bisa dilaporkan dalam kegiatan operasional perusahaan, kemudian simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa untuk mengkuantifikasikannya, selanjutnya apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran, medium apa yang digunakan untuk melaporkan bisa disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan yang benar-benar bisa dibaca oleh yang memiliki kebutuhan dalam pelaporan keuangan tersebut. Kerangka konseptual ini juga dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian lanjut di media pelaporan yaitu statement keuangan. Di sini terkait bentuk, isi, dan jenis laporan keuangan. Apa saja yang ada di laporan keuangan, komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah laporan keuangan, dan sampai akhirnya kita membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Sebenarnya untuk perekayasaan sendiri, perekayasaan sebagai proses deduktif yang ditinjau dari pendekatan penalaran, proses yang merupakan proses penalaran deduktif yang normatif, tujuan sosial dan ekonomi negara, dianggap telah disepakati atau sesuatu yang berlian dan menjadi premis dalam penalaran. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja perekayasaan pelaporan keuangan, sampai kita belajar tentang proses perekayasaan pelaporan keuangan sehingga membentuk sebuah informasi keuangan. Di sini siapa yang merekayasa pelaporan keuangan? Yang merekayasa pelaporan keuangan tentunya orang-orang yang merekayasa laporan keuangan ini orang-orang yang ahli di bidang akuntansi. Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan, tetapi ini merupakan upaya tim yang politik. Mengingat pertanyaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomi dan sosial suatu negara, karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Nah, oleh karena itu, badan legislatif dan pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, mempunyai peran dan penting dalam hal ini, mengingat kerangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar konstitusi. Karena pentingnya perekayasaan ini, para anggota badan legislatif atau pelaksana yang terlibat dalam berkepentingan dalam hal ini harus mempunyai wawasan dan pengetahuan teoritis yang cukup memadai. Paling tidak ada anggota yang berwawasan dan berpengetahuan teori akuntansi yang luas dan memadai. Jadi rekayasa akuntansi harus merupakan tim multidisipliner agar hasilnya dapat diandalkan sebagai wahana untuk menjamin tercapainya tujuan sosial dan ekonomi negara.
Sebagai alternatif, penyediaan informasi tidak dikendalikan oleh pemerintah tetapi diserahkan kepada profesi atau pelaku bisnis. Nah, profesi ini yang biasanya profesi yang memang di bidang akuntansi alternatif ini bisa disebut dengan pengaturan sendiri atau self-regulation. Berasumsi bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan. Asumsi lain merupakan pihak yang benar-benar tahu akan kebutuhan informasi. Juga diasumsi bahwa tidak terjadi apa yang disebut dengan asimetri informasi antara pihak penyedia dan pihak yang dituju. Masing-masing pendekatan mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Jadi untuk yang merekayasa pelaporan keuangan ini, mereka yang benar-benar ahli di bidangnya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.